Mungkin adalah teknologi yang kita pakai sekarang ini nih, dia udah pakai di beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi nih, saya pribadi sih kurang percaya. Kenapa begitu? Karena waktu zaman saya TK aja, HP belum smartphone. Nah, Anda kan TK-nya bukan di Atlantis. Oh iya Kecuali gini, kecuali Anda TK-nya di Atlantis. Anda boleh nih berargumen seperti itu. Iya, kita bener, sama Pak. nih. Kembali lagi di kisah Api Unggun. Bersama kita berdua, belum ada Boim. Ya, kembali kita berarti belum ada Boim. Tapi kita bisa pastikan minggu depan Boim sudah hadir kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa juga untuk mungkin mematikan lampunya. Ya, kasih redup-redup lah lampu. Mungkin bisa pakai kupluk ya kan. Terus bisa sambil makan snack, sambil mendengarkan topik yang akan kita bawakan hari ini. Topiknya tentang apa? Kita akan membahas soal Atlantis. Oke, kenapa kita bahas ini? Karena banyak banget di kolom komen yang request soal Atlantis ini. Dan hopefully, ya kan, untuk konten kita kali ini kalian bisa nikmatin. Kita akan langsung mulai dari yang pertama itu sejarahnya dulu. Jadi pertama kali dunia digemparkan dengan buku yang ditulis sama Plato yang berjudul Timaeus and Critias. Dan di sini si Plato itu menjelaskan soal Atlantis. Dan dia tulis Atlantis ini bukan sembarangan karena dia tulis benar-benar detail banget dari segi bentuknya, letaknya di mana gitu ya, ciri-cirinya pun ditulis di sini. Tapi yang bikin jadi masih kurang valid adalah dari segi fakta-faktanya. Belum ada fakta secara real yang bisa kita lihat gitu. Jadi ya masih simpang siur lah. For your information, Atlantis ini tuh udah ada dari 9.000 tahun yang lalu. Yang udah pasti si Plato ini belum lahir. Dan di bukunya ditulis, katanya Atlantis ini adalah kota yang besar, kota yang canggih ya, peradaban yang cukup canggih, yang letaknya itu ada di Laut Atlantis. Tapi sekali lagi, di sini tuh sebenarnya Plato tuh belum pernah ke sana, ya, belum pernah ngelihat secara langsung. Tapi di sini dia udah menuliskannya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar pasti bagi pembaca-pembacanya juga, bahkan bagi kita yang mendengar beritanya. Ini si Plato ini tuh nulis bener-bener secara fakta atau halusinasi, kata kasarnya seperti itu. Tapi kalau mau kita tarik mundur lagi, untuk buku-buku yang ditulis sama Plato, dia tuh jarang banget tulis buku-buku fiksi. Dia lebih banyak membahas buku fakta. Apalagi si Plato ini tuh terkenal filsuf yang sangat pintar. Jadi kayaknya dia nggak mungkin main-main gitu dengan hal ini. Ya tapi masih ada kemungkinan sih. Mungkin aja dia bisa tahu hal-hal ini tuh dari mungkin buyutnya, mungkin dari neneknya, kakeknya. Mungkin seniornya. Mungkin seniornya, Senior les. teman sekolahnya, mungkin. bisa Wadaw. jadi. Sekarang kita akan langsung membahas isi dari bukunya. Nah, di sini Plato menuliskan Atlantis ini tuh adalah kota yang tua dan kota ini tuh ada di dalam pulau, terus dikelilingin sama gunung-gunung ya yang pertama, terus hewan-hewan eksotis. Dan dipercaya hewan-hewan eksotis ini tuh hewan-hewan dari Indonesia. Gua nggak tahu lah, mungkin kayak ini cuma diaku-akuin doang atau memang beneran faktanya seperti itu. Tapi, kalau dilihat gambarnya, memang itu tuh mirip banget sama Indonesia. Kayak lu lagi ngeliat gunung-gunung, pegunungan di Labuan Bajo, begitu. Jadi lu cukup percaya kalau misalnya ini tuh ada kemungkinan di Indonesia? Kalau dari gambarnya, iya. Poinnya adalah seperti itu gitu ya. Jadi dikelilingin sama gunung-gunung, terus hewan-hewan eksotis. Terus juga, nggak cuma itu, dia dikelilingin sama 3 cincin. Nah mungkin gue juga nggak bisa menggambarkan secara kata-kata ya. Kalian bisa lihat aja di gambar. 3 cincinnya kayak gitu ya. Cincin di luar, dan di situ tuh dikelilingin sama air lah intinya kota itu. Keren sih kalau gue lihat ya. Futuristik banget gitu. Sebaya keren. Ya kalian udah lihat itu ya. Dan ditambah lagi ada pelabuhan juga di sekitarnya. Nah yang aneh, ini si Plato bilang kayak gini nih. Katanya kehidupan di sana orangnya ramah-ramah. Padahal tadi kan gue sempat bahas ya, kalau si Plato ini belum pernah ada di sana. Tapi dia bilang katanya orangnya ramah-ramah. Mungkin ya. Ya, mungkin. Beberapa orang yang dari sana itu tuh sahabat karib Plato. Mungkin, atau mungkin nenek moyangnya mungkin dari sana. Gue juga Iya. nggak ngerti. Tapi kalau secara fakta aja dia bisa bilang kayak orangnya ramah-ramah, ini spesifik banget cuy. Iya, kayak udah kayak seolah- lu pernah ke sana. Iya. Iya, tapi memang sih kalau misalnya dia bisa menulis sedetail itu, orang-orang ya nggak heran kalau misalnya dia percaya Atlantis ini benar-benar ada gitu ya. Karena dia bisa membawa apa ya, pemikiran orang-orang awam dan yang nggak tahu ini jadi kayak, oh ini bener nih, detail banget cuy. Iya, benar. Dan dia bilang kalau di Atlantis itu tuh istilahnya udah canggih-canggih lah pakai elektroniknya ya. Mungkin adalah teknologi yang kita pakai sekarang ini nih, dia udah pakai di beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi nih, saya pribadi sih kurang percaya. Kenapa begitu? Karena waktu zaman saya TK aja, HP belum smartphone. Nah, Anda kan TK-nya bukan di Atlantis. Oh iya. Kecuali gini, kecuali Anda TK-nya di Atlantis. Anda boleh nih berargumen seperti itu. Iya, kita bener, sama Pak. nih,
Ya kan, TK-nya juga saya juga. Iya, tapi kalau kita belajar sejarah nih dulunya gitu kan, Iya. 9.000 kan sebelum Masehi. 9.000 sebelum Masehi. Iya, itu aja yang Pulau Jawa sama Pulau apa tuh yang masih gabung segala macam itu kan Pak ya. Iya benar. Tapi itu saya sih Kayak kurang lebih kurang tidak make percaya sense. sih. Iya. Orang lampu aja tuh masih di percobaan ke 500. Iya. Belum nyampe tuh, belum nyala lampunya. Iya, Ya, belum masih, nyala. Masih Masih coba-coba masih salah. Tapi meledak-meledak gitu. dipercayain sih Atlantis ini tuh udah punya istilahnya teknologi udah maju banget lah. Poinnya Iya. itu. Sebenarnya ini banyak timbul pertanyaan nih, kenapa Atlantis ini hancur ya? Saat-saat ini kan berarti Atlantis ini benar-benar udah hancur kondisinya. Nah, cuma kan pertanyaannya kenapa? Kalau dari bukunya Plato, dia percaya katanya di sini tuh hancur karena udah munculnya nih kasus-kasus korupsi dan juga ada perpecah belahan antar warganya. Istilahnya sesama manusianya, sesama orang-orangnya itu udah nggak akur lagi. Udah kotor mungkin ya. Yes, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan akhirannya Poseidon atau dewa laut yang menghancurkan kota itu. Keren banget sih. Gue jujur ya, gue mendengar kalau ngomong seperti ini tuh jujur jadi kayak lu kok jadi, lagi- ini bener gak sih gitu Ya ya? lu lagi nonton film terus plot twist gitu ya? Iya, tiba-tiba Poseidon muncul gitu. Ya kan? Kan Dari bayangan laut gue, kan. apalagi kalau misalnya anak-anak gitu ya, Poseidon muncul kan mungkin dari laut naik ke atas terus dibawa air gitu. Mungkin. Tapi kalau dari gambaran gue, mungkin dia bilang seperti ini tuh nggak bener-bener kayak ada Poseidon ya, tapi memang bentuknya adalah bencana. Ya kan kayak misalnya tsunami atau gempa bumi atau segala macam, tapi dipercayainya yang melakukan itu adalah Poseidon. Nah, tapi untuk sejarawan itu sendiri, ya dia pastinya nggak percaya lah soal Poseidon dan dewa-dewa itu. Gitu. Dia coba percaya kalau ini Atlantis hancur karena bencana alam. Iya, kalau sejarawan. Ya udah kayak gitu aja sih. Ya gue lebih percaya yang sejarawan sih. Sama sih, bener. Betul. Dan di sini gue akan coba jabarkan ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa Atlantis itu benar-benar ada. Dan kita akan lihat ya, apakah lu percaya, apakah gue pun percaya dengan beberapa bukti ini. Yang pertama, itu adalah teknologi Antikythera. Antikythera itu merupakan kalkulator mekanik yang diyakini atau dipercayai katanya itu cikal bakal komputer di dunia. Tapi ingat ini kan zaman dulu ya, jadi jangan disamakan juga dengan zaman sekarang ya. Kalau komputer sekarang udah ada yang slim-slim juga ya, bukan seperti itu. Tapi ini cikal bakal ya, katanya seperti itu. Nah, alat ini tuh bukan diciptakan ya, tapi ditemukan sama arkeolog bernama Valerios Thais di tahun 1901. Di sebuah kapal yang karam dilepas pantai Antikythera. Buat yang kalian juga rada bingung ya, Antikythera itu apa? Antikythera ini adalah pulau di antara Kreta dan Peloponnesos Yunani. Dan yang nemuin itu kan si Valerios itu percaya katanya, wah nih kalau orang-orang zaman sekarang pasti belum mampu nih untuk menciptakan alat secanggih ini gitu. Dan dipercayain kalau alat ini tuh berasal dari Atlantis. Nah, cuman menurut gue pribadi ya, ini tuh sesuatu yang sangat amat tidak valid. Kayak lu nemuin barang satu nih yang lu belum pernah lihat gitu ya. Terus Tapi lu karena langsung menduga kayak ini dari Atlantis gitu. iya, karena yang mungkin kita taunya cuma Atlantis doang yang bisa bikin itu. Padahal kan belum tentu juga menurut gue ya. Iya, ini kan ditemuinnya 1901 ya kan? 1901 ya benar. Ya kan, berarti itu nggak terlalu lama lah. Masih kayaknya udah mau ke zaman modern gitu loh. Iya. Kayaknya iya sih, nggak mungkin. Soalnya walaupun ada argumen yang kalau Plato ngeluarin buku, kalau di tahun 9000 sebelum Masehi itu tuh Atlantis secanggih itu, dari gambarnya sih... Kalau misalnya gue lihat dari gambarnya yang kayak kita tadi, kalkulator mekanik itu, bentuknya sih ya bukan kayak kalkulator sih. Lebih ke apa? lebih ke setir bajai. Waduh, bajai kan begini. Setir ini apa? Ya, Namanya? bemo. Bemo maksud Oh, saya. bajai temenan bemo ya? Iya kan, Baru sahabatan. tahu. Oh, sahabatan. Iya. Baik. Jadi bentukannya masih seperti itu. Kalau misalnya di 1900-an sih menurut gua harusnya kalkulator udah ada ya. Udah ada. Iya. Kalkulator dagang kan Kalkulator ya. dagang buat pencet-pencet harusnya itu. udah ada gitu. Atau pakai sempoa. Nah, itu tadi ya, mungkin ini adalah teori dari dia. Tapi kalau buat gue pribadi sih, ini bener-bener nggak valid sama sekali ya. Secara bukti, kan, itu menurut gue. Boleh, semua orang boleh berpendapat. Iya. Makasih loh, Bu. Yang kedua, logam kuno. Nah, si Plato itu juga bilang katanya untuk Atlantis ini tuh merupakan kota yang berkilauan dengan lampu orichalcum, yaitu adalah logam mulia. Pada tahun 2015, salah satu arkeolog menemukan 39 balok orichalcum di bangkai kapal yang berasal di abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, gue juga bingung rada ngitungnya gimana ya, 600 tahun sebelum Masehi lah, mungkin Iya. hitungannya seperti itu. Nah, jadinya karena kan tadi sempat dibilang juga sama Plato katanya ini berkilauan dari lampu orichalcum. Nah, pas ditemukan balok orichalcum, ya ini memperkuat teori dari si Plato ini. Kalau untuk hal ini, gue mungkin bisa katakan, iya bisa jadi sih lebih konfirmasi apakah kayak ini bener atau enggak. Nah, kita akan lanjut ke bukti yang terakhir. Yang ketiga itu ada batu jangkar di Selat Gibraltar. Kata Plato, si Atlantis ini tuh terletak di
di Pillars of Hercules. Gila, namanya keren banget cuy. Tapi itu nama zaman dulunya ya. Itu adalah nama kuno dari daerah dekat Gibraltar itu. James Cameron, sutradara film dokumenter Atlantis Rising, mengatakan bahwa mereka menemukan batu jangkar kuno di Selat Gibraltar. Dan mereka klaim bahwa itu bisa menjadi bukti dari keberadaan Atlantis dan menguatkan kembali teori dari Plato itu. Ya oke lah ya, jadi semua ini tuh kayak mencari konfirmasi tentang apa yang si Plato itu tulis gitu ya. Iya. Dan even sebenarnya kalau misalnya itu konfirmasi udah ketemu banyak hal, tapi misalnya dari sudut yang berbeda-beda sebenarnya nggak ketemu juga sih jawabannya kalau menurut gue. Belum tentu juga, nggak tahu juga ya. Kayak cocok logis. Atau mungkin aja bisa kebetulan si Plato tulis ya, mungkin nih kan ujon lah. Ya kayak misalnya tulis gitu, tulis, bisa aja tiba-tiba beneran ada. Iya kan? Iya, mungkin jadi kayak aja. itu hitungannya ramalan dong. Kayak apa film yang Simpson itu kan juga banyak kan yang dia udah bikin ternyata benar terjadi gitu. Dan percaya katanya di Simpson bisa ngeramal masa depan segala macam. Itu kan kita pernah bahas ya kemarin. That's why. Kalau tadi itu adalah bukti-buktinya, dan sekarang ini adalah teori di mana Atlantis itu sebenarnya berada. Yang pertama itu di Kepulauan Santorini, Yunani. Peradaban tersebut kemungkinan sama dengan masyarakat Mino yang menghuni Pulau Kreta dan Thera. Dan sekarang ini adalah Santorini. Menurut perkiraan, mereka hidup sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi sekitar 500 tahun lah mereka hidup. Dan masyarakat Inuit ini adalah peradaban paling hebat dan pertama di Eropa. Mereka makmur, ada banyak istana di sana, serta memiliki tata kota yang bagus. Dan kalau di sini sih yang gue lihat, ini kayak cukup mirip ya dengan apa yang Plato bilang gitu. Atlantis itu kan kotanya bagus, indah, hebat, dan segala macam ya. Ya gue katakan ini juga salah satu kota yang cukup modern pada zamannya gitu. Namun masyarakat Mino dikabarkan menghilang. Para arkeolog percaya bahwa Mino ini hilang karena gempa bumi dan letusan gunung berapi yang besar. Nah, teori tersebut didukung oleh pola dataran Santorini yang mirip dengan pengamatan Plato mengenai Atlantis. Jadi ya mungkin kayak bisa disambung-sambungkan dengan hancurnya Atlantis pada saat itu yang dibilang karena Poseidon. Iya. Yang tsunami. Yang tsunami dan pokoknya ya bencana alam dan segala macamnya gitu ya. Yang kedua itu Selat Gibraltar Spanyol. Ini juga yang tadi sempat dibahas ya soal jangkar itu ya. Menurut pernyataan di buku Plato, Atlantis terletak di dekat lokasi bernama Pillars of Hercules. Yap. Itu merupakan dua batu besar yang menandai pintu masuk Selat Gibraltar di Spanyol. Para ahli percaya bahwa Atlantis berada nggak jauh dari situ. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemungkinan daratan tersebut ada di Andalusia, Spanyol. Mungkin itu daerahnya dekat-dekat dengan yang itu ya. Gibraltar. Ya, Gibraltar itu tadi. Dan ini adalah alasan untuk percaya teori ini. Yang pertama, Plato pernah mengatakan bahwa Atlantis terletak di tengah Samudra Atlantik, sesuai dengan wilayah Selat Gibraltar. Yang kedua, para arkeolog pernah menemukan jangkar kuno di sana yang diperkirakan berasal dari pelabuhan Atlantis. Tapi kan tadi kan udah ceritain yang ditemukan jangkar itu kan. Iya, that's why. Makanya jadi itu yang istilahnya, ini semakin kuat nih, bener-bener mungkin ada di seolah-olah Selat semakin Gibraltar. banyak buktinya gitu. Itu dia masalahnya. Dan yang terakhir, arkeolog Jerman bernama Adolf Scotland mengatakan bahwa Andalusia adalah wilayah yang paling mungkin menjadi daratan Atlantis. Pasalnya, lokasi tersebut terletak persis di luar Pillars of Hercules. Di sana juga pernah terjadi perang seperti yang diceritakan oleh Plato. Bisa aja cocok logi, bisa aja. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu Antartika. Teori lain mengatakan bahwa Atlantis berada di wilayah yang lebih dingin. Di mana lagi selain di Antartika? Teori ini pertama kali ditemukan oleh Charles Hapgood dalam bukunya Earth Shifting Crust. Nah, berarti ini beda lagi nih sama si Plato. Lagi. Ya, makanya tadi mungkin ini rada membingungkan ya. Alirannya beda. Alirannya rada beda dikit di sini. Hapgood mengatakan bahwa sekitar 12.000 tahun yang lalu bumi terbentuk dari benua besar bernama Pangea. Ia terpecah menjadi benua-benua lebih kecil dan salah satunya adalah Antartika. Untuk argumen seperti ini sih ya gimana ya? Ya kalau misalnya ada benua-benua yang udah terpecah-pecah, ya salah satunya Antartika. Satu-satunya juga ada Pulau Jawa. Ya kan? Ada juga di situ Pulau Sumatera, ya kan? Oh, waktu itu kan masih tergabung kan? Ya, Pangea itu tadi. Ya, mungkin ini pada saat terpecah itu, dia kan bilang salah satunya adalah Antartika. Nah, kabarnya daratan yang menjadi Antartika dihuni oleh masyarakat Atlantis. Ya kan, jadi dia bilang nih, awalnya ini tuh Antartika tuh jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Udah dingin, udah bukan adem sih, maksudnya kayak udah dingin gitu ya. Iya, tapi kan kita pernah bahas tentang Antartika. Si Antartika ini kan. Kalau di mana dulu Antartika itu pernah ditinggali dengan beberapa orang
yang ada dia bangun markas. Oke, iya, yang iya. itu ya kan. Dan jadi pada saat itu tuh memang ya kondisi suhunya juga masih normal kayak kita. Makanya dibilang di sini adalah yang menghuni itu tuh dulu adalah masyarakat Atlantis. Mereka memiliki teknologi yang maju dan makmur. Namun, perpecahan benua membuat semuanya berubah. Masyarakat Atlantis tidak siap dengan hal ini. Wilayah yang awalnya hangat pun berubah menjadi dingin. Daerah tersebut kemudian hilang karena terkubur dalam lapisan es. Jadi intinya kayaknya... Jadi ini maksudnya masyarakat ini hilang begitu saja? Ngungsi. Ngungsi ya? Iya, karena udah dingin. Jadi dia nggak bisa dingin kan? Ngungsi Jadinya. Gimana gue nggak tahu sih. Kayak di rumah warga ya. Deket aja kali ya. Nah, mungkin ada yang ke Indonesia, ada yang ke Singapura. Di panti gitu kan juga mungkin. Iya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi teori-teori yang menceritakan tentang di mana sih Atlantis ini berada gitu. Yang tadi aja dibahas aja udah panjang ya? Panjang, tapi ini gue mau tambahin lagi. Ya, itu dia makanya. Karena ini ada berhubungannya dengan negara kita, Indonesia. Wah. Karena dari beberapa teori yang kita udah bacain sebelumnya, yang udah kita ceritain tentang Plato ini, beberapa ciri-ciri ini masuk gitu, Pak, dengan Indonesia kita gitu loh. Yang tadi banyak banyak hewan eksotis, banyak pegunungan, bisa jadi Indonesia bukan? Ada seorang ahli teknik hidrologi asal Indonesia yang bernama Dani Irwanto. Dari tahun 2010, Pak Dani mencari kesamaan atau fakta-fakta mengenai kota yang hilang ini. Sampai pada akhirnya pada tahun 2015, Pak Dani menciptakan sebuah buku yang berjudul Atlantis, The Lost City is in Java Sea. Dalam penelitiannya ini, Pak Dani mengartikan kata per kata untuk mengidentifikasi dari perkataan si Plato. Atlantis memiliki curah hujan yang tinggi, mataharinya juga terik, lalu tanah subur, terdapat 2 musim, terus terdapat kayu yang melimpah, pertanian dan peternakan yang maju, dan tanahnya terbaik di dunia. Seperti yang kita ketahui, tanah di Indonesia ini memiliki tanah yang subur. Dan Indonesia ini adalah negara tropis yang dimana memiliki fauna dan flora yang beragam. Ini menunjukkan bahwa Atlantis beriklim tropis. Tetapi terdapat 3 kemungkinan, yaitu di daerah Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau bisa juga di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Pak Dani. Yang kedua adalah bangunan yang berlapis perunggu, kuningan, emas, dan orikalum yang dideskripsikan berwarna merah, harga lebih mahal dibandingkan emas. Kabarnya, di Kalimantan terdapat sebuah batu yang bernama zirkon yang karakternya tuh mirip sekali dengan apa yang diceritakan oleh Pak Dani. Yang ketiga yaitu pusat pemerintahan yang terdapat di mulut laut. Terdapat banyak pulau, dermaga, yang dimana banyak orang mengunjungi tempat ini dari berbagai penjuru. Bahkan terdapat armada angkatan laut yang sangat kuat. Dengan melihat pengertian tersebut, hal ini menyerupai tradisi maritim kita, yang dimana sangat tinggi. Melihat sejarah peradaban, kemungkinan hanya ada di daerah Asia Tenggara. Yang keempat, terjadi sebuah perang 9.000 tahun sebelum Solon. Beliau memperkirakan sekitar 11.600 tahun yang lalu. Dia memeriksa Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera masih terhubung, yang dimana ini disebut Sundalandia. Dia memeriksa peta bumi ini pada 11.600 tahun yang lalu. Yang kelima, Plato menulis Atlantis ini dikelilingi oleh benua yang tak terbatas. Yang lainnya bisa juga disebut dengan samudra. Bekas kotanya sekarang berada di bawah laut, tak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup oleh terumbu karang. Beliau memperkirakan bahwa kota ini terdapat di Laut Jawa, di lepas pantai Kalimantan. Ibu kota Atlantik ini beridentik dengan terumbu karang Gosong Gia atau Annie Florence Reef. Sedangkan jika di Indonesia, Gosong Gia ini terletak 150 km timur laut Pulau Bawean Gresik, Jawa Timur. Berarti kalau menurut lu mungkin ada nggak sih di bawah laut ini? Kalau di bawah laut justru ya, apa ya, yang nggak tahu juga ya apakah ada atau tidaknya itu. Cuman mungkin, kalau mungkin ada, ya mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi kalau secara gimana-gimana juga gue masih ngeraba-ngeraba juga sih, bener apa kagak gitu ya. Masih rada bingung sih. Tapi menurut gue sih teori-teori ini sih lebih make sense ya dibanding teori yang sebelumnya. Iya. Mungkin karena ada beberapa hal yang bisa diargumenkan ya di Indonesia ini. Gitu. Nah, ini dia ada satu lagi ciri-ciri yang ada di Indonesia, yaitu ciri-ciri kota Atlantis terdapat mata air panas dan dingin. Terdapat juga batu berwarna hitam, putih, dan merah. Dan bebatuan ini dilubangi untuk
atap galangan, atau kapal ganda. Nah, catatan plato ini mirip banget dengan Pulau Bawean di Gresik karena terdapat mata air, panas dan dingin, terdapat juga bebatuan beku berwarna merah, hitam, dan putih. Di bawah bebatuan ini bisa untuk menyimpan kapal galangan. Sebenarnya masih banyak lagi bukti-bukti teori-teori tentang Atlantis ini, masih terdapat 60 bukti lagi atau bisa juga lebih, kita tidak tahu. Tapi mungkin pembahasannya sampai di sini aja ya. Oke, kalau kalian pengen lihat apa? Tapi gue mau mengucapkan satu hal lagi. Apa tuh? Ada teori konspirasi. Jadi ini juga ada beberapa teori konspirasi dari Nancy Judge, di mana kalau menurut dia, bagi teman-teman yang nonton film Aquaman, ada satu tokoh yang namanya Merah. Nah, dia itu menggunakan kebaya modern. Kalau kalian nonton. Yeah. Nah, itu salah satu yang kayak apakah jangan-jangan gitu kan. Kebaya Indonesia. Kebaya Indonesia kan. Itu, gitu soalnya kan nggak mungkin juga sutradaranya kayak bagus nih baju Putri Duyung pakai kebaya gitu kan. Tapi mungkin motifnya kali ya yang akhirnya bisa disambung-sambungkan ya. Mungkin motifnya yang kayak gitu, Iya kayak gitu. sih. Karena kan itu kan pasti custom, ya kan? Kata gue mah memang itu pasti bikin gitu. Cuman mungkin secara motif mungkin terlihatnya seperti kebaya. Ya bisa aja kan kayak gitu kan. Ya bisa aja nggak ada segi maksud yang gimana banget Bisa. tentang Indonesia menurut gue ya. Bisa juga kayak gitu. Ada beberapa orang yang berpendapat kalau kata Nusasura itu sebenarnya adalah Nusantara. Jadi kayak Enggak sih, menurut gue terlalu jauh sih. Nusasura, Nah, menurut gue Nusantara. terlalu jauh sih. Kayak bisa aja lu mau gabung-gabungin semua juga bisa gitu. iya sih. Ini menurut gua enggak. Ya kenapa enggak Atlantik? Itu emang Atlantis ada di Atlantik gitu kan. Kayaknya typo doang sebenarnya. Ya, bisa aja bisa dong kalau jadi. memang cuma main kata-kata doang ya. Iya, atau itu Atlantis yang ada di Ancol. Itu memang itu fakta tuh. Emang Atlantis ada di Indonesia, guys. Jakarta bahkan. So, sekian aja untuk video kali ini ya. Semoga kalian juga boleh senang dan bisa nikmatin kontennya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih soal Atlantis ini nih? Ini pro kontra ya. Tulis semuanya di kolom komen. Kalau misalnya kalian penasaran banget nih soal fakta-fakta yang ada nih, tadi kan kita jabarkan kan belum terlalu lengkap ya. Ada di channelnya Atlantis in the Java Sea. Kalian bisa lihat nih di sini nih ya. Dia membahas 60 fakta kalau Atlantis itu bener-bener ada di Indonesia, cuy. Ya, untuk linknya kita udah taruh di description. Oke? See you di konten-konten kita berikutnya pastinya di Kisah Api Unggun selanjutnya. Stay cracking. Salam crackers. Cek-cek Tingkung tingkung. Prat.